Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau buat bolu pandan mini dipadukan dengan meses pelangi. Bentuknya jadi makin indah dan juga rasanya enak banget. Untuk tekstur ini super lembut teman-teman. Kalau mau dijadikan untuk ide jualan ini boleh banget, karena bahannya yang ekonomis, hanya menggunakan 2 butir telur aja udah bisa mendapatkan bolu sekitar 40 buah. Lumayan banget kan? Bagi yang penasaran bagaimana caranya dan bahannya apa aja, ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, di sini sudah aku siapkan cetakan. Di sini aku pakai yang diameter 6 cm ya teman-teman. Boleh menggunakan cetakan jenis apa aja, disesuaikan dengan yang teman-teman punya ataupun disesuaikan dengan kebutuhan ya. Dan di sini udah aku siapin sedikit minyak goreng. Ini aku gunakan untuk olesannya. Jadi nanti ketika bolunya udah mateng, itu mudah dilepaskan dari cetakannya ya teman-teman. Caranya kita oles seperti ini menggunakan kuas. Kita oles rata ya, agar nanti mudah untuk melepaskan bolunya. Jadi harus benar-benar rata ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini, lakukan hal yang sama hingga ke semua cetakan. Nah, ini untuk semua cetakannya udah selesai dioles, boleh kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapin bahan keringnya. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram atau setara 25 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makan ini setara kurang lebih 10 gram ya teman-teman. Jadi kalau misal nggak punya timbangan, bisa menggunakan takaran sendok. Lanjut kita tambahkan baking powder. Di sini aku pakai yang double acting sebanyak setengah sendok teh. Lalu sedikit garam, kira-kira 1/4 sendok teh, dan lanjut diaduk rata ya. Setelah tercampur rata, ini untuk bahan keringnya kita sisihkan dulu ya. Dan di sini udah aku siapin santan sebanyak 250 ml. Di sini aku menggunakan santan instan yang ukuran 65 ml, kemudian aku tambahkan air ya teman-teman. Nah, kalau udah ini kita sisihkan juga ya. Lanjut kita buat adonannya. Siapkan wadah dan pecahkan 2 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Selanjutnya, tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau setara 14 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 15 gram ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu tambahkan perasa vanila atau vanili bubuk 1/4 sendok teh. Dan emulsifier, di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Nah, ini lanjut kita mixer ya teman-teman. Untuk pertama, nyalakan kecepatan rendah dulu. Nah, seperti ini. Jika sudah mulai tercampur rata, langsung aja kita naikkan kecepatannya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus di mixer hingga adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Bisa dilihat jejak pada adonannya sudah tidak mudah tenggelam, tandanya udah selesai ya. Nah, ini untuk mixernya boleh kita sisihkan sebentar. Lanjut kita masukkan bahan keringnya ya teman-teman. Di sini udah aku siapkan saringan. Lalu masukkan bahan keringnya. Nah, ini kita bagi menjadi 3 bagian ya. Jadi kita memasukkannya itu secara bertahap agar mudah untuk mencampurkannya. Dan jangan lupa diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, seperti ini. Dan lanjut kita mixer. Untuk pertama kita aduk-aduk dulu. Dan kita nyalakan mixernya kecepatan rendah aja ya. Dan kita mixer hingga tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk memixernya jangan terlalu lama ya teman-teman.
Lalu kita tuang santan. Nah ini juga sama ya teman-teman, kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi kita tuangnya itu secara bergantian ya teman-teman, antara bahan kering dan juga bahan basahnya. Begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga selesai ya. Dan ketika memixer cukup gunakan kecepatan rendah aja. Nah ini teman-teman, untuk bahan kering dan juga bahan cairnya udah selesai dimasukkan semua. Untuk mixernya boleh kita sisihkan aja. Dan lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan bahwa semua bahan sudah tercampur rata ya. Nah seperti ini. Nah ini udah tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan pasta pandan. Kira-kira sebanyak 1 sendok teh atau boleh sesuai selera ya teman-teman. Nah seperti ini, dan lanjut diaduk rata ya. Setelah adonannya tercampur rata, nah ini udah selesai ya teman-teman. Tapi di sini aku mau campurkan dengan sedikit mesis pelangi atau boleh menggunakan mesis coklat, tapi ini opsional ya. Kalau misal nggak mau menggunakan mesis seperti ini juga nggak apa-apa. Nah ini aku tambahkan secukupnya aja ya teman-teman. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Dan ketika mengaduknya ini cukup perlahan aja agar mesisnya itu nggak mudah hancur ya. Nah seperti ini. Nah ini udah selesai dan siap kita tuang ke dalam cetakan. Dan ini adonannya sudah aku pindah ke dalam gelas ukur untuk mempermudah menuangnya. Teman-teman boleh pakai cara apa aja ya. Nah kita tuang ke dalam cetakan seperti ini. Boleh hingga penuh atau 3/4 cetakan ya teman-teman. Disesuaikan aja. Lakukan hal yang sama hingga semua adonan selesai dituang ya. Setelah adonan selesai dituang, langsung aja kita kukus. Sebelumnya di sini udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus. Dipastikan ini airnya sudah mendidih ya teman-teman. Dan langsung aja kita pasang saringan kukusannya. Nah seperti ini. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit atau hingga matang menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Sembari menunggu adonannya dikukus, di sini sudah aku siapin juga cetakan bunga sakura yang udah aku oles dengan minyak goreng. Nah, di sini aku menggunakan 2 jenis cetakan ya teman-teman. Tujuannya untuk mempercepat aja. Kalau misal teman-teman untuk ide jualan, boleh menggunakan 1 jenis cetakan ya. Setelah kurang lebih 15 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, bolu pandan mininya udah mateng. Nah ini langsung aja kita keluarkan dari kelakat dan lanjut kukus untuk adonan yang lain ya teman-teman. Nah ini hasilnya. Setelah dikeluarkan dari kelakat, langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Tuh, kalau kita mengolesnya rata, insya Allah nggak lengket ya. Caranya kita hentak-hentakan seperti ini. Tuh, cantik banget. Nah ini dia, bolu pandan mininya udah selesai dikukus semua. Hasilnya banyak banget teman-teman. Ada yang cetakan bunga sakura, ada yang cetakan putu ayu seperti ini. Ini hasilnya cantik banget. Semuanya bagus ya teman-teman. Dan ini hasilnya banyak. Aku dapat sekitar 42 bolu ya. Jadi kalau misal mau dijadikan untuk ide jualan, sangat recommended banget. Yuk langsung aja kita cobain hasil karya hari ini. Jujur ini warnanya cantik banget teman-teman. Hijaunya tuh kayak seger gitu. Dan aku coba belah ya. Terasa ini bolunya super lembut banget. Ketika ditekan menul-menul gitu, empuk. Tuh. Nah ini aku coba belah lagi teman-teman. Tuh serat-seratnya juga sangat halus ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Mantep banget. Nah ini aku mau cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, manisnya udah pas, teksturnya super lembut, gak seret di tenggorokan, pandannya juga berasa. Ini enak banget teman-teman, mantep banget kalau mau dijual.
Dan aku cobain belah yang bunga sakura ya. Tuh, cantik banget. Masya Allah, seratnya halus banget ya teman-teman. Menggunakan cetakan yang lebih besar ternyata lebih terlihat teksturnya. Cantik banget. Kalau mau dijual, teman-teman boleh dikemas menggunakan mika persegi seperti ini. Tuh, jadi bentuknya lebih rapi dan juga bersih ya teman-teman. Kalau untuk harga jualnya, teman-teman boleh sesuaikan aja sama bahan, tenaga, dan juga harga pasaran di tempat teman-teman masing-masing. Kemungkinan berbeda-beda ya. Tuh, cantik banget. Jangan lupa cobain ini di rumah. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.